sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan waktu yang tepat. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Yosua pasal 19 ayat pertama sampai dengan yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop milik pusaka suku Simeon. Undian yang kedua pun keluarlah bagi suku Simeon. Untuk suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka mereka ada di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Sebagai milik warisan mereka menerima Berseba, Sheba, Molada, Hazar Sual, Bala, Ezem, Eltolat, Betul, Horma, Jiklak, Bet Hamar Kabot, Hazar Susa, Bet Lembaut, dan Saruhen, 13 kota dengan desa-desanya, Enrimon, Eter, dan Asan, 4 kota dengan desa-desanya, juga segala desa di sekeliling kota-kota tadi, sampai ke Balat Beer, yakni Rama yang di tanah selatan. Itulah milik pusaka suku Bani Simeon menurut kaum-kaum mereka. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda, karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Undian yang ketiga pun keluarlah bagi Bani Zebulun menurut kaum-kaum mereka. Batas milik pusaka mereka sampai ke Sarit. Ke sebelah barat batas mereka itu naik ke Marala, menyinggung Dabeset, kemudian menyinggung sungai yang mengalir lewat Yokneam. Dari Sarit batas itu berbalik ke timur, ke arah matahari terbit melalui daerah Kislot Tabor menuju Doprat, naik ke Yapia. Dari sana terus ke timur ke arah matahari terbit, ke Gat Hefer, ke Et Kajil menuju ke Rimon dan melengkung ke Neam. Kemudian batas itu membelok mengelilinginya di sebelah utara Hanaton dan berakhir di lembah Yiptael, lagi Katat, Nahal, Simron, Yidala, dan Betlehem, 12 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Zebulun menurut kaum-kaum mereka, kota-kota tadi dengan desa-desanya. Bagi suku Isakar keluarlah undian yang keempat, yakni bagi Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka. Daerah mereka ialah Yisrael, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Sion, Anaharat, Rabib, Kisyon, Ebes, Remet, Enganim, Enhada, dan Bet Pajes. Batas daerah itu menyinggung Tabor, Sahazima, dan Bet Semes. Dan batas dari daerah mereka berakhir di sungai Yordan, 16 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka suku Bani Isakar menurut kaum-kaum mereka, kota-kota itu dengan desa-desanya. Amin. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan pada pagi hari ini saya berikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Sekali lagi, Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Bapak Ibu saling terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus kita boleh merenungkan bagaimana Allah boleh membagi tanah perjanjian kepada setiap suku di tengah-tengah Israel sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan hari kita akan melihat apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita mengenai pembagian tanah pusaka yang boleh dibagikan kepada suku-suku Israel. Bapak Ibu saling terkasih, banyak orang memiliki sifat yang tidak pernah puas dengan berkat-berkat yang telah diterimanya daripada Allah. Bahkan orang-orang akan berusaha untuk mendapatkan berkat yang lebih besar
dan lebih banyak untuk boleh dia peroleh sendiri. Bahkan hal itu membuat ia rela boleh menggeser berkat orang lain kepada dirinya sendiri. Dan itu dapat terjadi karena ketidakpuasan atau tidak mengetahui apa yang menjadi kebutuhannya yang akan ditetapkan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga dia hidup dalam keserakaan dan tidak mementingkan orang lain. Bapak Ibu sang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal itu sering terjadi di sekeliling kehidupan kita. Akhir-akhir ini di media sosial ada banyak pertengkaran terjadi, baik antara saudara kandung hanya karena pembagian harta. Itu semua terjadi karena tidak adanya kasih di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga ketika pembagian harta warisan yang dianggap tidak adil itu boleh menimbulkan pertengkaran di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun sebagai orang percaya di hadapan Tuhan Allah, kita perlu bersyukur karena kita memiliki Allah yang sangat adil dalam segala hal, termasuk dalam pembagian wilayah bagi umatnya. Kita melihat Bapak Ibu yang terkasih, ada 12 suku di tengah-tengah bangsa Israel, kecuali suku Lewi. Dia tidak mendapatkan tanah perjanjian sebagai milik pusakanya, namun dia mendapatkan jabatan sebagai milik pusakanya dalam melayani di tengah-tengah rumah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah melakukan pembagian tanah wilayah sebagai milik pusaka di tengah-tengah suku Israel, kita melihat belum kita jumpai adanya pertengkaran, perselisihan yang mereka miliki ketika Allah membagikan tanah perjanjian bagi mereka. Sekalipun mungkin ada beda-beda yang akan mereka dapatkan, sekalipun mereka bersama-sama berjuang menghalau musuh-musuh mereka untuk boleh dapat menduduki bahkan menguasai tanah yang mereka telah perangi. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Allah membagikan tanah perjanjian kepada mereka bukan sesuai dengan keinginan mereka, namun atas kehendak Allah yang telah menentukan apa yang menjadi bagian di tengah-tengah mereka. Yang paling unik kita boleh membaca pada hari ini bagaimana suku Simeon mendapatkan tempat di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda. Kalau kita bawakan di tengah-tengah kehidupan modern saat ini, mengapa harus di tengah-tengah milik pusaka Bani Yehuda? Apakah ini tidak akan menjadi sebuah pertengkaran? Bisa jadi Bani Yehuda akan menutup akses jalan bagi suku Simeon ketika mereka ingin memasuki tanah pusaka yang telah Tuhan tetapkan. Namun itu tidak menjadi problem di tengah-tengah Bani Israel. Karena apa Bapak yang terkasih? Karena Allah yang telah menentukan, dan Allah kita adalah Allah yang adil, sehingga di tengah-tengah pembagian harta milik pusaka itu mereka tidak mengalami perdebatan karena Allah yang telah membagikannya. Dan itu semua adalah rencana Tuhan terhadap mereka, yang mana suku-suku tersebut telah rela menerima pembagian sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, apa yang terbaik menurut kita belum tentu terbaik di mata Tuhan. Dan demikian pula sebaliknya. Sering kali kita menganggap diri kita paling tahu apa yang kita butuhkan, namun tidak. Dan kita mengharapkan Tuhan akan memberikan hal tersebut kepada kita. Dan kita tidak merencanakan kehendak Tuhan apa yang akan terbaik untuk kita. Sehingga kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan kita merasa Tuhan tidak mengasihi kita atau telah memperlakukan kita tidak adil. Sehingga mari kita belajar meneladani
dari suku-suku Israel yang menerima pembagian milik pusaka mereka dengan sukacita. Seperti mereka ya, kita juga percaya bahwa Tuhan tahu apa yang paling kita butuhkan, apa yang paling kita perlukan, sehingga Tuhan juga meyakini bahwa Tuhan pasti akan memberikannya kepada kita sesuai dengan keadilannya. Ketika kita mau bersukacita menyambut apa berkat Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan meyakini bahwa Tuhan akan memberikannya kepada kita. Jangan membuat rencana sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala perencanaan kita, sehingga kita tidak akan bersungut-sungut. Rasa sukacita itu akan menguasai kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tanah perjanjian umat perjanjian lama melambangkan prinsip keselamatan dalam perjanjian baru. Dengan mewarisi keselamatan kekal dalam Yesus Kristus, orang Kristen mengalami baik kedaulatan, kebaikan, juga keadilan Allah. Oleh karena itu, berhentilah kita meragukan kebaikan dan keadilan Allah atas hidup kita. Namun, marilah kita mulai bersyukur dan bertindak dalam iman bahwa dalam Kristus kita dilimpahi segala berkat rohani surgawi. Karena kita tahu Tuhan mengetahui segala kebutuhan kita. Dan pada waktunya Tuhan akan mencukupkannya dan akan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang telah menguatkan hati dan iman percaya kami untuk tetap berpengharapan, bersyukur kepada Allah karena kami percaya Tuhan tahu segala kebutuhan kami dan Tuhan akan mencukupinya indah pada waktunya. Tuhan berkati kami agar kami tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan Tuhan kami berdoa dan untuk renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah.